Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bagimu pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia. Kami merindukan Kau hadir dalam ruangan ini, menjamah kami, memanifestasikan kuasa-Mu. Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di zaman Musa, Engkau buat mukjizat, bahkan Kau menyertai orang Israel, membelah lautan, menjadi tiang awan dan tiang api, memberikan makan kepada orang-orang Israel di padang gurun. Hari ini juga Allah yang tahu setiap detil kami, seluruh kehidupan kami, yang memelihara kami, menjagain kami, memproteksi kami. Kau lihat kerinduan kami, pingin berjumpa dengan Kau secara pribadi, bahwa kami mengenal-Mu secara dalam, mengalami Tuhan secara pribadi, dan hidup kami diubahkan di dalam hadirat. Terima kasih Tuhan. Kami berjanji segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia, dalam nama Yesus. Amin. Tetap berdiri sebentar. Tuhan kita itu baik. Dia akan memenuhi bejana yang kosong. Bejana itu siapa? Kita. Kalau kita memiliki kerinduan akan Tuhan, pingin Tuhan, bukannya sekedar datang ibadah, tapi pingin mengalami Tuhan, sore hari ini dia akan menjamah Bapak Ibu semuanya. Amin. Tutup matamu, fokus sama Tuhan, lupakan dirimu dan tenggelam di dalam hadirat-Nya. Come breathe upon me. Come breathe upon me, breath of God, breathe upon me. Nikmati hadirat-Nya. Nggak perlu ikut nyanyi, tapi engkau tenggelam dalam hadirat. As I lift my hand in surrender to Your name, Most High, I'm yielding to Your Spirit, walking in Your love. Jesus, I adore
Aku berdoa ada urapan Tuhan turun dalam ruangan ini. Nikmati hadirat Tuhan dalam ruangan ini. Aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini ngalami Tuhan secara pribadi, ngalami jamahan Tuhan. Roh Kudus, Engkau dihormati dan dikasihi di tempat ini. Aku minta hadirat-Mu semakin kuat seperti gelombang mengalir memenuhi kami dalam ruangan ini. Ike robo nomo shande biko nomo papi pepe remente pekianamat. Ike rebeko namate ke peshento ko namandere. Inana nama sini mianamo. Ini mianamo se. Ini mikianamo. Hadirlah Tuhan.
dalam nama Yesus. Sekarang lihat saja. Menikmati hadirat Tuhan kan? Menikmati hadirat Tuhan. Tutup mata, fokus sama Tuhan. Silakan pindah ke sini ibu-ibu. Ini hadiratnya sedang kenceng dalam ruangan ini loh. I feel the anointing dalam ruangan ini. Saya merasakan urapan Tuhan yang kerja dalam ruangan ini. Nikmati. Nikmati. Nikmati itu. Nikmati Tuhan, nikmati Tuhan. Nikmati Tuhan. Jesus. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Ya Roh laini, Ya Roh laini, Jesus, Ya Roh laini, Ya Roh laini. Buat hadirat-Mu, terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bagimu segala pujian, hormat dan pengagungan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Aku berdoa, aku lepaskan urapan kesembuhan. Be healing Jesus name. Aku berkata semua benjolan tumor, kanker atau apapun, pergi tinggalkan tubuhnya. Oleh darah Yesus, oleh pilur Yesus. Aku berdoa urapan tidak dibatasi ruang, tempat dan waktu. Aku berdoa dari tempat ini bersatu hati dengan orang-orang ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, kami lepaskan urapan itu turun. In Jesus name. In Jesus name. Aku perintahkan semua sakit penyakit tinggalkan tubuhnya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Setan, dengarkan aku setan. Engkau tidak punya hak apa-apa. Tubuhnya adalah bait Allah. Tubuhnya adalah miliknya Kristus. Semua benjolan atau apapun, daging tubuh atau apapun, aku berdoa urapan itu sedang mengalir dalam tubuhnya. Tuhan, Kau lakukan sesuatu yang ilahi dalam nama Yesus. Urapan itu sedang turun. Aku berdoa ada api Allah yang mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Tuhan sendiri yang operasi, Tuhan sendiri yang ubahkan, Tuhan sendiri yang sembuhkan. Bawa dalam tangan kuasa Tuhan.
Tuhan yang berperkara, Tuhan yang beracara. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Maka rapa shekene ini miana dalam sini miana bo sebadia. Kesembuhan dari tempat ini menjamah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku berdoa urapan itu sedang kerja. Allah sedang melakukan sesuatu yang ilahi. Allah sedang bekerja secara ilahi. In Jesus name, in Jesus. Dalam nama Yesus. Tuhan, belas kasihan-Mu Kau nyatakan. Perpanjang umurnya untuk bisa mendedikasikan hidupnya untuk melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, bagimu pujian, hormat, pengagungan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Dengerin baik-baik, sebentar lagi kita selesai. Belajar bergantung sama Tuhan. Jangan menjadi orang yang berjalan semau kita sendiri, bertindak seenak perut kita sendiri. Sekarang kita mau libatkan Tuhan dalam segala situasi, dalam segala kondisi, dalam segala keadaan. Pengharapan kita adalah Tuhan sendiri. Bapak Ibu, tidak ada tempat yang nyaman selain kita duduk diam di dalam hadirat-Nya. Di kitab Mazmur 91, orang yang duduk diam dalam naungan yang maha tinggi, artinya orang yang duduk bergaul dengan Tuhan, itu adalah tempat yang paling aman. Tempat di mana Allah ada. Di mana itu? Dalam hadirat Tuhan. Waktu Bapak Ibu tadi nyembah, Bapak Ibu kan lupa dengan dirimu kan? Engkau gak peduli dengan dirimu, kamu hanya fokus sama Tuhan. Benar gak? Benar? Lakukan itu di kamar doamu setiap hari. Jangan pikirin sakit penyakit Ibu. Pikirin Tuhan. Rindukan Tuhan lebih dari apapun. Dia Allah yang akan berperkara. Sekarang bagian kita hanya tinggal di dalam hadirat-Nya. Kalau tinggal di dalam hadirat Tuhan, di tempat tersembunyi. Dalam terjemahan bahasa Inggris itu, di tempat tersembunyi di mana Allah ada, setan gak bisa sentuh kita. Setan gak bisa jamah kita. Setan bisa menjamah, menyentuh kita kalau ada dosa dan pelanggaran. Kita mesti minta ampun sama Tuhan. Kalau kita tinggal dalam hadirat-Nya, dilindungi Tuhan. Kutuk mantra, sakit penyakit di kitab Mazmur 91, penyakit sampar pun tidak akan bisa menyentuh kita, karena kita dalam lindungan Tuhan, diproteksi Tuhan, dijagain Tuhan. Tempat tersembunyi letaknya di dalam hadirat Tuhan. Hanya simpel kalau dalam hadirat Tuhan. Bangkit berdiri sama-sama. Pengen tiba-tiba berubah kan dalam hadirat Tuhan kan? I just want to praise you. I just want to praise you and lift. Tutup matamu. My hands and say I love you. You are everything to me, and I exalt your holy. And I
I just want to praise you tadi. Ibu tutup mata, bapak tutup mata. Kamu lupakan dengan dirimu. Bahkan kamu nggak tahu kalau lagi duduk di sini kan? Bener kan? Lagi berdiri di sini. Kita ulangi lagi. Tak ajarin masuk dalam hadirat. Tutup matanya. I just want to praise you and lift my hands and say I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, Most High. Sekarang buka matanya sebentar. Tadi waktu kamu tutup mata, kamu lupa dengan dirimu sendiri. Kamu bahkan lupa kalau ada di tempat ini. Fokusmu sama Tuhan. Dan itu harus dilakukan setiap hari di tempat tidur kita, di kamar kita. Pak, saya nggak bisa nyanyi. Pak, saya nggak bisa nyembah. Cari di YouTube lagunya Terry McAlmont, lagunya penyembahan Benny Hinn. Dengerin sambil nyembah Tuhan. Setiap hari lakukan seperti itu. Nanti tambah hari Bapak Ibu akan dibawa semakin dekat dengan Tuhan. Tiba-tiba bisa nyembah Tuhan, nyembah Tuhan, nyembah Tuhan. Di tempat penyembahan itu, di mana di situ adalah ada hadirat Tuhan, tempat paling aman, tempat di mana Tuhan sanggup buat mujizat. Namanya ruang perubahan nasib. Katakan ruang perubahan nasib. Di dalam doa, dalam hadirat Tuhan. Ketika kita ketemu Tuhan dalam hadiratnya, kita bisa berubah, masa depan kita berubah. Amin. Tuhan kita begitu powerful dan dahsyat. Dia sampai hari ini sanggup buat mujizat. Hanya serahin hatimu sampai hari ini sama Tuhan. Serahkan hatimu sepenuhnya sama Tuhan. Ikutin doa saya. Bapa, dalam nama Yesus, mulai hari ini aku mau berikan hatiku, pikiranku, perasaanku, keputusanku untuk nyenengin Engkau. Hidupku untuk membuat Engkau dimuliakan, ditinggikan. Ajar aku Roh Kudus, pimpin aku Roh Kudus, berikan kemampuan untuk aku kau dapati menyenangkan hatimu. Amin. Sekarang tutup matamu, saya berdoa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Beracara terus, Tuhan beracara, Tuhan berbicara. Engkau sendiri yang bawa dia semakin hari semakin mencintai dan mengasihi. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami padamu Tuhan.
pujian, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia. Hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang ikut ibadah ini diberkati Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Diberikan damai sejahtera, kesembuhan, mujizat. Tuhan sendiri beracara, Tuhan sendiri pakai, Tuhan sendiri promosi, Tuhan sendiri bawa naik level. Semakin hari mengalami peninggian yang datangnya dari Tuhan. Hamba-Mu berdoa semua orang yang dalam ruangan ini diberikan umur panjang, damai sejahtera dan sukacita. Dan anak cucunya diberkati Tuhan, mantunya diberkati Tuhan, besannya diberkati Tuhan, bisnis usahanya diberkati Tuhan. Dan pakai orang-orang ini menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus yang sangat-sangat diberkati Tuhan, katakan amin 2 kali yang kenceng. God bless you. Tiap minggu ibadah, rajin ke gereja, sikapmu berubah, tindakanmu berubah, kelakuanmu berubah, cara ngomongmu, cara menguasai diri, emosi juga harus dikuasai dengan baik. Kalau kamu bisa menguasai diri dengan baik, ditempatkan dalam situasi kondisi apapun, kamu bisa tetap mengambil keputusan yang baik. Kan tujuan hidup kita hanya nyenengin hati Tuhan. Dengan apa? Hidup kita. Lewat apa? Kelakuan, tindakan, sikapmu, perbuatanmu, keputusanmu. Ya kadang pasti ada keluarga yang bikin ngeselin, kayak oh udah jatahnya kirim duit kok nggak dikirim duit atau apalah ya. Terus dia ngomel-ngomel, kok ini kurang ini. Kamu mesti atur keuanganmu dengan baik. Jangan semua gajimu dikirim. Kamu mesti saving, kumpulin, taruh uang dolar Singapura, nanti bisa dirupiahin kan di Indonesia. Simpen, jangan dihabisin. Kalau nggak kamu bikin rekening Indonesia, kamu transfer ke rekeningmu. Ngerti nggak? Kamu bikin rekening US Singapura bisa kok di Indonesia, atau US dollar bisa kok. Jadi kamu kirim lewat M-Banking kan bisa. Jangan belanja online terus. Beli ini beli itu nggak ada gunanya. Ya boleh belanja itu boleh, jajan itu boleh, tapi jangan dihabiskan semuanya. Nanti dihabiskan, kamu tuanya siapa yang mau jamin hidup? Kita kan lahir baru ya lahir baru, diberikan hati yang baru dan roh baru. Tapi kan otak masih nempel di kepala kita. Ketika otak masih nempel di kepala kita, ya kita pakai mikir dong. Kita pakai hikmat dong. Jangan semuanya diserahin ke Tuhan, terus kamu sendiri nggak tanggung jawab, ya habis hidup. Kamu punya uang, kerja, dikumpulin duitmu, terus kamu habiskan, terus nanti tuh kamu ngomong Tuhan jamin, ya ngawur. Tuhan masih berikan otak yang nempel di kepala ini dipakai untuk mikir. Ada akal budi, dipakai nimbang. Pakai nimbang. Menghitung dengan baik. Sehingga waktu kamu nanti ada masa umur, mungkin memang kamu sampai tua mau di Singapura kan enggak kan? Mungkin 50 atau 45. Atau mungkin berapa yang masih muda-muda ini, ya kan? Saya 50, Pak. Ayo, nggak apa-apa. Nggak mungkin sampai 60 ya kamu, dan spesial buat kamu nggak apa-apa. Mungkin nggak sampai kan, sampai 60 kamu nggak nikah kan, kasihan kamu. Kamu kan pengen nikah kan juga kan, pengen punya. Hah? Ini kan banyak yang belum nikah, tenang aja. Ya kan? Kumpulin, di saving nanti buat masa tuamu nanti. Kamu bisa punya modal buka usaha, dagang mungkin, jual rawon, jual bakmi, jual soto, atau toko peracangan atau apalah, dagang lah, jualan bakso kayak atau apa. Tapi kalau kamu pulang nggak ada modal, kamu kan nggak bisa ngapa-ngapain. Kamu kerja dari muda sampai tua capek, hanya hasilnya apa? Nggak ada. Karena apa? Nggak pakai hikmat, semuanya dihabisin. Belanja online boleh lah, beli baju boleh, modis boleh, mau cat rambut juga oke, biar kelihatan cantik. Tapi jangan dihabisin. Ngerti nggak? Kan kita lihat sering kali kan, semua gajinya dikirim ke orang tuanya. Orang tuanya nggak bisa atur duit, apalagi orang tuanya suka pamer, mateng loh. Nanti kamu pulang nggak punya apa-apa, melarat lagi. Tak ajarin kalian ngatur keuangan dengan baik.
Nanti pulang kamu punya modal, kamu bisa kerja, kamu bisa bikin usaha, dagang online, atau apapun lah namanya. Kamu punya modal, kamu punya mandiri. Syukur-syukur kamu dapat suami yang kaya. Ya puji Tuhan toh. Tapi kan kita juga nggak bisa ngarapin yang seperti itu. Itu kan hanya bonus saja. Itu hanya bonus. Maunya sih dapat yang terbaik. Yang jelas ya, kalau kita ini bersikap baik, berkelakuan baik, nabur benih yang baik, suatu hari kamu akan tua yang baik. Tapi kalau karaktermu buruk, karaktermu jelek, terus kamu ngarep yang baik, kan seperti kamu nabur biji durian menuai buah semangka, mana bisa. Benihmu bagus, karaktermu, sikapmu, kamu mempersiapkan jadi istri yang baik, jadi perempuan yang baik, calon mami yang baik buat anak-anakmu, pasti kamu ketemu laki yang baik. Dan jangan modal cinta. Tanya Tuhan, ini jodoh dari Tuhan bukan? Ini yang dikirim Tuhan atau bukan? Karena cinta itu membuat orang itu buta. Cinta kuat seperti maut, kata Kidung Agung. Cinta kuat seperti maut, kata kitab Kidung Agung. Kenapa cinta kuat seperti maut? Karena orang yang jatuh cinta itu susah dikasih tahu. Padahal harusnya mikir, ngitung, menimbang, melihat, dilihat bibit bobot bebetnya. Ini calon suamiku ini orang gila apa enggak? Psikopat apa enggak? Tukang selingkuh enggak? Tukang pemabuk enggak? Tukang main perempuan apa enggak? Lihat keluarganya silsilahnya kayak apa. Kalau marah cepat berubah hatinya, bisa nguasain diri apa tidak? Bibit bobot bebet. Kualitas keluarganya kayak apa? Nanti jadi suami tanggung jawab enggak? Kan harus dihitung semuanya. Jangan mentang-mentang perhatian, tiap pagi kirim chat I love you, I miss you, terus kamu lupa segalanya. Itu bohong semua. Ngerti ya? Pernikahan nggak cukup dengan kata cinta, karakter penting, dan duit tanggung jawab penting. Ngapain nikahin sama laki-laki nggak punya tanggung jawab? Ngarapin kamu toh, nggak ada gunanya. Tendang ke laut aja, bandolin batu, biar tenggelam, dimakan ikan cupang. Ya kan? Cari laki-laki yang tanggung jawab, terutama laki-laki yang cinta Tuhan. Apakah masih ada, Pak? Banyak. Kamu nggak mau tanya Tuhan, nggak mau cari, nggak mau libatkan Tuhan, ya kamu akan dapat sesuatu yang pilih jagung yang gede ternyata dalamnya bogang, tahu nggak ada isinya. Jangan sampai seperti itu. Ya, pakai hikmat. Kalian ini kan masih muda-muda, yang muda di bawah 30 tahun. Jangan tertipu dengan rayuan. Laki-laki itu kalau kenal perempuan tujuannya satu, tempat tidur. Kamu coba cek aja kata-kata saya ini. Kamu cari kenalan di Facebook, tujuannya apa? Kamu minta foto ini, foto itu, minta ini, minta itu, minta aneh-aneh. Karena laki-laki yang nggak benar, ketika kenal seorang perempuan tujuannya apa? Seks, tempat tidur. Ngerti nggak? Tapi laki-laki yang benar, dia mau hidupmu. Kalau dia mau hidupmu, dia hargain kamu. Do you mudeng or not? Nah, meski ngerti ini, laki-laki yang baik dihormatin kamu, dia cintai kamu, dia hargain kamu, dia gak mau sakitin kamu. Itu laki-laki yang baik. Kalau laki-laki jahat, dia mau uangmu, dia mau tubuhmu toh. Setelah itu ditinggal. Ngerti ya? Jadi sekarang menjadi orang, bolehlah kamu di sini jadi asisten rumah tangga, tapi kamu menjadi orang yang pintar, otaknya cemerlang, cerdas, punya hikmat, punya pengertian. Hari ini boleh kamu di sini hanya kerja, mungkin status sosialnya dipandang rendah orang. Di Indonesia mungkin dipandang rendah. Dengerin Pepe, like kamu bersama Tuhan, kamu pulang, Tuhan bisa angkat promosi kamu. Amin. Kuncinya setia aja. Lakukan dengan kesetiaan. Hidup takut akan Tuhan. Hidupmu pasti berubah. Harus dimulai dengan hidup takut akan Tuhan. Saya ini juga dibesarkan dari keluarga yang sederhana kayak kalian kok. Dulu saya mau kuliah malah nggak dikuliahin, kakak saya dikuliahin. Saya keluarga dari sederhana. Saya juga wong desa. Saya lahir di Malang, di bawah Gunung Kawi, di kampung kok. Orang nggak kenal saya. Dan saya bukan siapa-siapa. Kalau sampai hari ini Tuhan percayakan sama saya, diundang ke Singapura, diundang pelayanan ke kota-kota lain, orang cari saya karena kasih karunia Tuhan aja. Apa yang membuat Tuhan promosi saya? Saya nempel sama Tuhan.
Saya bergantung sama Tuhan. Dari tahun 97 sampai hari ini tiap hari saya berdoa. Minta dipimpin Tuhan. Sekalipun Bapak sempurna, enggak ada. Masih punya kelemahan banyak. Sering bikin kesalahan, bikin dosa iya. Tapi saya cepat bertobat. Cepat berubah. Mana ada orang sempurna hari ini? Orang sering kali kita bikin dosa kan? Pikirannya jelek, pikirannya kotor, mulutnya jahat, pikiran negatif, kadang gak percaya Tuhan, gimana nih Tuhan, dan lain sebagainya. Kita sering nyakitin hati Tuhan. Tapi kita cepat bertobat, berubah. Engkau terus kejar Tuhan. Kalau hidupmu hanya sekedar bekerja, engkau gak akan jadi apa-apa. Kamu mesti cari Tuhan, kejar Tuhan. Tuhan yang mempromosi kamu, Tuhan yang mempertemukan kamu dengan laki-laki yang baik. Bisa suatu hari kamu bisa dikawinin bos kan? Siapa tahu? Amin. Lu nggak ada yang amin ya? Itu bisa jadi kan? Tuhan berikan yang terbaik kan? Atau dinikahi orang kaya di desamu atau di mana, dan ternyata dia cinta banget sama kamu, menjadi orang baik karena kamu didapati menjadi istri yang baik, bisa bertanggung jawab, orang yang lemah lembut, penuh kasih dan lain sebagainya. Tapi kalau kamu cerewet, bawel, kelakuanmu kuatusnya bukan main, sadis, ngomongnya nyakitin, laki-laki takut deket kamu. Kamu tinggal di hutan pun monyet takut deketin kamu. Takut kamu balang, takut kamu, iya kan? Tapi kalau kamu nih hidupnya takut akan Tuhan, itu berjalan dalam kebenaran, hidup dalam kebenaran, pasti Tuhan berikan yang terbaik atas hidup. Tidak ada yang mustahil jalan sama Tuhan. Saya juga nggak pernah berpikir sampai hari ini dipercayakan muridin orang-orang yang hebat, ketemu orang-orang yang hebat sampai hari ini. Saya juga nggak pernah berpikir seperti itu. Wong aku sama kalian sama kok. Aku wong Tiso. Kalian juga mungkin wong Tiso, ada malah sedikit kota malah. Wong kampung, saya juga orang kampung. Tapi yang membuat saya tidak seperti kampungan adalah karena saya menghidupin firman. Saya memiliki karakter kerajaan Allah. Kalian juga harus lakukan yang sama. Tuhan bisa sanggup bikin breakthrough dan terobosan. Tidak usah berkecil hati, aku di sini kerja ini. Nggak masalah, semua itu punya tanggung jawab masing-masing. Kamu dipercayakan sebagai asisten rumah tangga di sini, kerjakan dengan baik. Tuhan juga hitung kok. Kita disuruh melakukan segala sesuatu seperti melakukannya untuk Tuhan. Ya kan? Melakukannya untuk Tuhan. Kamu lakukan setia. Prinsipnya kerajaan Allah, setiap perkara kecil ditambahkan perkara besar kan? Kamu setia lakukan. Mungkin orang gak lihat, mungkin bosmu gak lihat, mungkin orang lain gak promosi, mungkin orang lain gak hargain. Kamu lakukan aja setia bagianmu. Cepat atau lambat, Tuhan di surga melihat kesetiaanmu. Alkitab katakan setiap perkara kecil ditambahkan perkara yang besar. Cepat atau lambat kau akan alami promosi dan peninggian. Amin. Tidak mudah. Saya dulu bukan siapa-siapa. Kenal Tuhan pertama kali jadi hamba Tuhan, saya belajar firman. Enggak ada yang kenal saya. Siapa yang kenal saya? Enggak ada yang mau dengerin khotbah saya waktu itu. Saya lakukan setia cari Tuhan tiap hari. 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002. Terus saya tiap hari cari Tuhan. Orang baru kenal saya tahun 2021. Lama. Yang bagian kita lakukan adalah kesetiaan. Jalan terus sama Tuhan, jalan terus sama Tuhan, jalan terus sama Tuhan, jalan terus sama Tuhan. Kesetiaan kita itu dihitung Tuhan, diperhatikan Tuhan. Itu kalau engkau didapati, engkau akan mengalami promosi dan peninggian. Saya berdoa kalian tidak hanya sekedar berhenti sampai sebagai asisten rumah tangga, tapi suatu hari engkau mungkin jadi berkat bagi banyak orang. Mungkin engkau bisa muridin banyak orang. Mungkin engkau benar-benar bisa ngajar banyak orang. Tidak ada yang mustahil tuh. Mungkin kau dikawini seorang pendeta kan nggak tahu. Amin. Dikawini seorang pengusaha kan nggak pernah tahu. Amin. Wong Tuhan sanggup buat mujizat kok. Tahu nggak ada yang namanya Naomi? Tahu kan Naomi? Naomi kan janda juga kan. Dia tuh nggak punya siapa-siapa. Karena dia hidup takut akan Tuhan. Dikawinin seorang pengusaha kaya raya. Dan ternyata gara-gara dia ini Yesus lahir lewat nenek moyangnya. Keren gak? Kan gak ada yang mustahil. Tahu Rahab kan? Rahab siapa? Pelacur. Dia bertobat.
Diubah Tuhan nggak hidupnya? Diubah Tuhan. Orang yang kayak begitu aja diubah Tuhan. Kalian kan orang yang hebat-hebat. Kalian kan orang yang terhormat. Kira-kira Tuhan punya rencana besar nggak? Punya. Tuhan sanggup berperkara. Ya. Jadi kuncinya kalian mesti nempel sama Tuhan. Memiliki rasa haus dan lapar sama Tuhan. Kamu pingin dijamah Tuhan nggak? Pingin ngalami Tuhan nggak? Pingin kan? Nanti tak doain ya. Kamu harus kuncinya begini. Tuhan, aku pingin sesuatu yang berbeda. Aku pingin sesuatu yang berbeda. Urapi aku. Aku pingin ngalami Tuhan. Itu penting. Saya lihat dulu, jangan merem dulu. Saya masih ngomong. Belum berdoa. Dengerin. Kuncinya kalian harus memiliki rasa haus dan lapar sama Tuhan. Pingin ketemu Tuhan. Tuhan, aku pingin kau jamah. Mungkin selama ini kamu ke gerejanya, ke gereja. Ibadahnya ibadah. Tapi pingin memiliki kerinduan, pingin mengalami Tuhan. Aku pingin ketemu Tuhan. Orang yang ketemu Tuhan diubahkan. Musa ketemu Tuhan diubahkan. Daud ngalami Tuhan diubahkan. Saulus yang dulunya tukang bunuh orang, ketemu Tuhan diubahkan. Ngerti gak? Diubahkan menjadi Paulus, jadi rasul yang hebat. Dipercayakan surga nulis 3/4 kitab perjanjian baru. Kamu hari ini orang gak anggap, ya kan? Alah, apa sih? Orang disebutnya pelayan-pelayan Esther. Kamu tahu gak Esther itu siapa? Kamu kan disebutnya Esther kan di sini. Esther kan bukan siapa-siapa. Gak punya bapak, dibesarkan sama omnya. Tapi dia bisa ngambil hatinya raja. Dia jadi ratu. Kuncinya apa? Ngambil hati raja. Kamu bisa nyenengin hati rajamu. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Kamu bisa jadi ratu. Orang yang spesial. Tahu gak kalau jadi ratu? Esther jadi ratu kan? Artinya separuh kerajaan itu menjadi bagian. Kalian tahu gak? Perempuan itu punya power dan kuasa dan otoritas. Yang power. Kuasa untuk mempengaruhi. Keputusan saya kalau lagi meeting bisa dipengaruhin pendapat istri saya waktu kita mau tidur di ranjang. Jadi kamu begini nih nggak cocok nih. Ini bisa berubah karena perkataan istri. Perempuan itu punya pengaruh. Katakan saya punya pengaruh. Saya punya pengaruh. Yang jadi masalahnya kamu mau pengaruhin orang di sekitarmu kepada siapa? Kepada setan atau kepada Tuhan? Kalau karaktermu baik, sikapmu baik, kamu bisa bawa orang di sekitarmu alami Tuhan. Bahkan bosmu, ada bosnya yang belum percaya Tuhan. Ketika kamu ketemu bosmu yang gak percaya Tuhan, bosmu orang India, ngelihat karaktermu, ngelihat sikapmu, ngelihat tindakanmu, ngelihat betapa cakapnya kamu, betapa rapinya kerjaanmu, tanggung jawabnya, ngelihat apa yang menjadi rahasianya. Dia tanya-tanya dong, kamu kok bisa kayak begini, kenapa? Lihat, bosmu kan ngelihat karaktermu, kelakuan. Dia bisa percaya gara-gara Esther bukan siapa-siapa. Ini anak yatim piatu dibesarin sama omnya. Tapi dia ngikutin apa kata Hegai. Dengerin khotbah saya tentang Esther itu. Saya ngajar Esther sampai 15 khotbah. Akhirnya apa? Bisa ngambil hatinya Raja Ahasveros. Akhirnya diambil. Yang lain mungkin cewawaan. Tahu kan cewawaan? Mulutnya sembarangan, ngomong ngawur. Kan sebelum orang-orang yang cantik itu kan ada bikin kontes kan, dikumpulin orang cantik kan, dikumpulin untuk ngadep raja kan. Sebelum ngadep raja, apa yang diminta perempuan-perempuan itu dikasih. Mungkin ada yang minta emas karena matre ya kan, emas kalungnya gede segede rantai kapal, ambil jalan dipakai sampai gini-gini. Mungkin bikin giwangnya gede, mungkin setengah kilo sampai pakai miring-miring. Atau mungkin pakai sepatu yang dari kaca kegedean dipakai apa ini. Atau mungkin pakai pakaian yang apa. Kan dites uji dulu kan. Esthernya tahu. Mungkin dinasihatin. Raja nggak suka yang norak-norak. Cukup mungkin pakai kalung yang kecil, liontin kecil. Dandan yang sopan. Ternyata menarik raja. Kan Tuhan ngelihat kan. Dandananmu seperti apa. Bukan dandan bajumu. Karaktermu itu. Sikapmu, tindakanmu itu. Seperti apa? Kalau didapatin menyenangkan hati Tuhan, apa yang terjadi?
Suatu hari engkau bisa dipertemukan dengan orang-orang laki-laki yang baik. Kamu bisa dipertemukan dengan orang-orang yang baik, yang membuka jalan atas hidup. Mungkin jadi pengusaha, bisa jadi loh. Di sini bisa jadi asisten rumah tangga, pulang bisa jadi pengusaha, bisa loh. Jadi YouTuber mungkin. Atau apapun lah. Kalau engkau cinta sama Tuhan, kita Mazmur kan katakan, apa saja dikerjakan tanganmu Tuhan bikin berhasil. Keren gak itu? Apa saja yang dikerjakan tanganmu Tuhan bikin berhasil. Kamu bikin apa? Dagang, buka warung, jualan soto, jualan pentol, jualan online. Apa saja yang dikerjakan tanganmu Tuhan bikin berhasil. Jadi berkat. Itu. Kita ini carang. Dan ini pokoknya harus nempel sama Tuhan. Jadi kalau segala sesuatu yang kamu mau ambil, yang kamu lakukan, libatkan Tuhan di dalamnya. Engkau akan melihat perkara Tuhan. Apa yang membuat saya sampai hari ini dipromosi, saya juga gak pernah kepikiran dengan yang Tuhan lakukan sampai hari ini, karena saya bangun keintiman dengan Tuhan. Mungkin orang gak tahu cara membangun keintiman. Doanya doa minta terus kan, kebanyakan. Apalagi yang lebih parah lagi, ketika ada masalah baru berdoa. Tapi di sini kayaknya nggak ada berdoa terus. Mukanya orang yang harus dalam. Datang sama Tuhan. Datang sama Tuhan itu bukannya sekedar minta, tapi kamu ngobrol sama Tuhan. Tuhan, mau apa sih dalam hidupku? Kau pingin apa dalam hidup? Jangan minta diberkati, minta jodoh. Nek kamu dekat sama Tuhan, Tuhan berikan yang terbaik. Yes. Kalian kan punya orang tua kan? Nggak ada yang dilahirkan dari batu kan? Yeah. Waktu kecil, kamu lapar pasti dikasih makan kan sama orang tua. Benar kan? Kan ada ayat ngomong begini. Nggak mungkin bapak di dunia anaknya minta roti, papinya keluar. Ntar ngapain pi? Mau cari batu tak rebus buat kamu? Nggak mungkin kan? Minta ikan, ntar tak cariin ular kamu makan sendiri. Kan tidak mungkin kan. Itu Bapak di dunia, apalagi Bapak kita di surga. Bangun dia tahu kebutuhan. Dia tahu persis kebutuhan. Bagianmu ngapain? Nyenengin hati Tuhan. Kalau mau nyenengin hati Tuhan, dia tahu persis kebutuhan. Pasti diberikan yang terbaik. Katakan, karena Bapak kita itu Bapak yang baik. Katakan, Bapak kita Bapak yang baik. Bapak kita Bapak yang baik. Tuhan mengerti. Semua kebutuhan saya. Hari ini saya mau nyenengin hatinya. Keren gak Tuhan gitu? Terus gak minta apa-apa. Ya, kadang Alkitab kan nyatakan minta, maka kamu pun diberi. Tapi itu doanya orang yang dangkal hubungannya dengan Tuhan. Kalian harus masuk hubungan yang dalam dengan Tuhan. Hanya pengen nyenengin Tuhan. Gak ada yang lain. Nyenengin Tuhan. Nyenengin Tuhan. Ya, kita doa ya. Roh Kudus urapi kami. Pagi hari ini semua orang yang menjadi Ester, kesukaan Raja ini, diurapi Tuhan. Dijamah Tuhan. Kau sendiri yang beracara, Kau sendiri yang berbicara kepada mereka. Roh Kudus, aku berdoa dalam nama Yesus, setiap orang pagi hari ini dijamah Tuhan. Siapkan hati mereka untuk menerima lawatan, ngalami Tuhan secara pribadi. Terima kasih ya Tuhan. Bagimu segala pujian, hormat, pengakuan. Perlengkapi mereka, biar mereka ngalami Kristus secara pribadi dan hidup mereka diubahkan. Dalam nama Yesus, terima kasih. Apa yang kami sharingkan hari ini, kami materaikan dengan darah domba, nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan, bermani jadi kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.